Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke ya, semua sudah siap ya. Eh, Kemarin ada beberapa yang sudah kirimkan RFA kok nggak dikirimkan lagi apa belum dibetulkan ya? Siapa ya kemarin tuh? Lupa aku ya. Oke, jadi gini, kita kan punya waktu terbatas. Nanti coba gini aja. Saya akan evaluasi nanti, ya. Cuman sekarang eh, mestinya kan kita itu sudah jauh ya. Tidak berkutat pada RFA dan semuanya itu ya. Kita mestinya hari ini itu kita sudah membahas masalah eh, hasil kesimpulan seperti itu. Nah, karena kalian tidak ada progres yang signifikan, akhirnya ya kita tidak sampai ke situ. Tapi tidak apa-apa, maksudnya ini akan saya berikan contoh saja. Karena itu nanti berkaitan dengan bagaimana menuliskan hasil dan pembahasan. Ya, baik. Kelihatan share screen saya ya? Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Mbak. Oke ya. Oke. Jadi eh kalian sebelum melakukan menuliskan hasil dan pembahasan itu harus sudah bisa memetakan seperti ini ya. Jadi setelah RFA jadi dan benar, kalian harus memetakan ini. Ini berasal dari mana? Ini jurnal satu, jurnal 2, 3 sampai ke 7. Ya. Nah, topik dari sini adalah variabel terikatnya adalah berat kedelai. Ini adalah variabel terikatnya, bebasnya yang terkandung di dalam air. Ini saya contohkan ini aja kasus ini karena saya mau contohkan punyanya kalian belum jadi semua berat kedelai. Targetnya apa? Variabel terikatnya adalah UGS ini. Ya, ini ya. Jadi ini variabel terikatnya ini, grup ini. Sorry, variabel bebasnya ini, berat kedelai ini. Ini adalah variabel terikatnya. Ya, ini. Warna ini variabel terbebas, ini variabel terikat. Angka-angka ini berasal dari mana? Ya dari masing-masing jurnal ini. Jadi kesimpulannya, penelitian terdahulu yang sejalan atau sesuai dengan topik penelitian tujuannya untuk membuat ini. Nah, kalau kalian tidak mempunyai eh, penelitian terdahulu yang sesuai, ya tentunya ininya nggak jadi, ininya nggak nyambung. Ya, paham ya? Jadi ini jurnal satu, Haumeng, dia menambahkan 80 gram kedelai per liter dengan urease ini pokoknya yang ditambahkan ini ya, curingnya ini, pengeringannya ini menghasilkan karbonat ini, menghasilkan nilai UGS ini. Ya, terkait ini nggak usah kamu berurease apa sampai nggak usah kamu pikir, tapi yang jelas ini adalah variabel bebasnya adalah ini, ya ini ya, apa berat kedelai dal- dalam 1 liter air, jadi berat kedelai gram per liter air, ya itu mampu menghasilkan UGS ini maksimalnya ini. Jurnal 2 ini ya. Jurnal 3 ini dan seterusnya. Nah, hasilnya kan berbeda-beda. Ya enggak apa-apa karena memang ya penelitian itu nggak mungkin bisa sama persis.
Kenapa berbeda? Karena perlakuannya juga berbeda. Yang ini volumenya penambahannya 36, ini 40, ini 12,5, ini 70, ini 132. Dia ditambahkan berapa kali? Yang ini 5 kali, 12, dan terusnya. Sementasinya ditambahkan berapa? Ini berbeda semua kan? Ini. Nah, angka-angka ini kalian peroleh dari mana? Ya dari jurnal-jurnal yang telah dipelajari. Ya, ya. Setelah ini dibuat, ya, kita bandingkan. Nah, penelitian ini adalah penelitian yang saya lakukan. Anggap aja seperti itu. Ya, saya melakukan penelitian, menambahkan kedelai ini 322, 420, dan 0 ini tidak ada ditambahkan. Volumenya 50, 50. Dilakukan berapa kali? Cuman 1 kali. Grup ini tidak saya lakukan. Tidak saya lakukan ini. Nah ini 14, 14, 14, ini 1, 1, 1. Hasilnya ini. Nah ini. Ya. Nah, dari tabel ini sudah jelas bahwa yang saya lakukan itu berbeda dengan 7 penelitian ini. Apa yang berbeda? Saya tidak melakukan penambahan volume sementasi, saya tidak melakukan jumlah sementasi, saya curingnya 14 hari, pengeringannya sama. Tapi jumlah kedelai saya berbeda yang saya lakukan. Volumenya ini juga berbeda. Nah, inilah yang dinamakan menunjukkan data bahwa yang saya lakukan itu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Meskipun ini sama, penelitian ini sama, 1 sampai 7 ini variabel bebasnya ini, berat kedelai, variabel terikatnya UCS. Punya saya juga sama, variabel terikatnya UCS, variabel bebasnya berat kedelai ini, variabel terikatnya juga UCS. Tapi yang berbeda apa? Perlakuannya, caranya saya menambahkan ke dalam tanah pasir. Nah, ini ya ini sudah berbeda, ya sudah ini. Ya, jadi gap itu bisa masuk kemana-mana. Ya, kalau ini adalah gap berdasarkan apa? Metode yang berbeda. Tapi dengan variabel bebas dan variabel terikat yang sama dengan penelitian terdahulu. Sudah cukup ini. Ya ini sudah. Kalau kita sudah bisa, kamu sudah membuat Excel seperti ini, ya sudah, tinggal bahas saja nanti. Sudah tahu perbedaannya di sini. Ya, gitu ya. Oke, sudah paham belum? Ini yang saya sampaikan. Silakan ditanyakan. Karena ini sangat menentukan nanti dalam menentukan hasil dan pembahasan dan arah dari keterbaruannya. Ya, gimana? Sudah paham belum? Halo? Faisal Agung? Gimana? Yang saya sampaikan sudah paham belum? Kalau ini kan, kalau saya pahami dari kasus saya kan beda ya Pak ya. Ini kan kayak hanya kedelai. Kalau saya kan yang penjadwalan project ya kemarin yang Loh, kita nggak usah saya ngomong ambil. nggak usah ngomong kasusnya ya. Pemahaman konsepnya. Ah, Ya, cuma ya secara itu kan perbandingan antar jurnal terus seperti apa variabel bebas dan terikatnya itu kan di sini ya. itu kan Pak ya. Hmm. Nah, kamu sudah membuat belum kayak gini? Belum Pak kalau yang tabel ini Pak. Sesuai instruksi kemarin sih masih RFA. Lah ya makanya RFA itu muncul ya setelah membuat matrik. Matrik sebelum ini. Kalau Hmm. kamu tanpa membuat matrik, nggak dicatat, kamu nggak akan bisa ngisi RFA ya. Gitu Kalau ya. perbandingan jurnal ada sih Pak. Loh, iya perbandingan Nggak jurnal tapi juga dimatrikan kayak gini kan. Di awal-awal sudah gitu ya Pak. awal itu kan sudah tak perintahkan untuk membuat matrik.
Tapi tidak sedetail ini. Ya. Detail kayak gini tuh saat kita masuk nanti mengungkap hasil dan pembahasan. Yang istilahnya kita sudah tahu ya variabel terikatnya ini, variabel bebasnya ini. Ya. Jadi selama tidak membuat matrik mencatat ya. Jadi oh jurnal ini isinya ini, jurnal ini isinya ini, yo nggak akan ketemu. Kamu tidak akan bisa memutuskan saya nanti memutuskan variabel terikat apa, enggak bisa. Jadi sebelum penelitian ini berjalan, ya sebelum saya melakukan penelitian ini, ya ini sebetulnya penelitiannya mahasiswa MBKM penelitian sih sebetulnya ini. Jadi sebelum melakukan memutuskan kenapa sih kok menambahkan cairan kedelai ke dalam tanah pasir, ya berawal dari 7 artikel ini. Bahwa 7 artikel ini menyatakan bahwa dengan ditambahkan kedelai dan macam-macam ini akhirnya tanah pasir yang awalnya nilai UCS-nya 0 akhirnya memunculkan ini. Nah, akhirnya berdasarkan itu dicobalah ini sebetulnya 420 322 ini sebetulnya berasal dari pabrik tahu. Pabrik tahu kan membuang limbah cairnya. Setelah diteliti ternyata mengandung 420 gram per liter kedelai dan 322 gram. Nah, kita dicoba awalnya itu. Nah, jadi tidak serta-merta saya melakukan ini, enggak. Riset dulu di 7 ini. Cuma tidak sedetail ini, cuma dilihat aja kedelai, ada tambahan kedelai menghasilkan UCS. Ini. Oke, berarti kedelai, ini cairan kedelai itu bisa memunculkan nilai UCS. Oke, dari dasar itu dilakukanlah ini. Kebetulan ada limbah cair yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya dicoba. Nah, ternyata ya betul ada peningkatan. Ini memunculkan ini. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau tidak disimula apa istilahnya di awal tidak membuat matrik atau menuliskan seperti ini ya, ya nggak akan ketemu gapmu, muter aja nggak ketemu. Karena dasarmu nggak kuat. Ya gitu ya Gung ya. Coba kamu dari Ya. punyamu coba dari artikel-artikel dilihat, disamakan, dibandingkan, kemudian diputuskan. Ya. Yan Atwi Endar, Siapa? gimana? Paham nggak ya saya maksudkan ini? Kalau arahnya ke situ sih kurang lebih paham Pak arahnya. Ya. Terus Ini punyamu gimana? Sudah masukan buat hasil kayak yang gini? kan yang seperti belum kemarin. Nanti tinggal aja nanti Pak. Ya gimana? Kamu sudah mempelajari jurnalnya belum? Kalau jurnalnya ya sudah Pak. Kita baca lagi itu kemarin. Lah ya makanya kan gini. Membaca itu berarti kan kamu harus memasukkan membuat catatan toh. Buat tabel metrik kayak gini enggak? Belum Pak. Nah ya nggak mungkin, nggak akan ketemu Berarti nanti kan pasti kan dulu pasti Pak. salah lagi. Gitu loh. Pasti salah lagi itu nanti. Ya, Siap-siap. pasti salah. Sekarang gini aja. Eh satu jurnal yang kamu pahami itu jurnalnya isinya tentang apa? Pemadatan kemarin Pak. Gini aja. Kamu bisa share screen ya? Siap-siap. Coba saya tak stop, kamu share screen. Belum kreatif kan Pak? Oh, masa? Sik. Oke, sudah. Ah. Coba satu jurnal aja. Sing sudah mau pelajarin di. Bentar, Pak. Ini kemarin yang ah. Ini masalah jurnal baru nih Pak kemarin Pak.
Nah, oke, jurnal ini Tentang isinya apa? pemadatan. Maksudnya kamu ndak tahu ndak isinya apa? Jurnal ini membahas apa? Tentang pemadatan nggak salah kemarin, Pak. Bentar, bentar, Pak. Ah, wait, 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 wait. Pemadatan kayak gini, Pak, kemarin, Pak. Oh. Jadi intinya perbandingan antara MDD dan kadar air optimum itu aja, Pak. Coba sih bukaan jurnalmu. Jurnal bukan. Jurnal aslinya bukan. Ini, Oke, ini. judulnya apa? Judulnya apa itu? Judulnya apa? Relationship between number of pest compactor and compaction characteristic of soil. Maksudnya apa? Tahu ndak ini? Relationship between number of part. Hubungan antara pemadatan dan kualitas tanah, ya, Pak. Loh, lah kamu sudah pelajari belum ini wong wong yang mau sampaikan karena jurnal ini gak nyambung kayak tadi itu. Iya, iya, Pak. Nah, berarti kan Mandakan ini belum Salah, kamu salah, Pak. dong. Siap, siap. Kemarin tak cari yang inti-intinya aja soalnya, Pak. Loh, Untuk melengkapi sekarang yang kamu arefanya maksud itu. sekarang gini, yang kamu maksud inti itu yang mana yang kamu baca? Jadi kan kemarin yang tujuannya kan untuk ini. Jadi kita ambil yang abstraknya aja kemarin. Loh, Jadi tanya nih, ngambil itu bukan dari abstrak ya. Coba sekarang gini, jurnalmu itu abstraknya Kopasen. Masukkan chat GPT. Kasih prompt yang kemarin sudah tak ajari. Di Kopas itu. Nah, itu. Wes. Wes, kasih prompt yang kemarin tak ajari. Nah, maksudnya apa? Coba baca no. pemadatan tanah sangat umum dilakukan, memiliki keterbatasan dalam pengendalian di lapangan. Pemadatan umum dipantau menggunakan spesifikasi hasil akhir yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kepadatan kering maksimum dan kadar air optimum. Namun terdapat penyimpangan yang cukup besar antara pemadatan di laborat dan di lapangan. Oleh karena itu, mereplikasi pemadatan laborat di lapangan merupakan tugas sulit. Maka dari itu diperlukan studi sistematis mengenai hubungan antara dan prosedur pemadatan di lapangan. Nah, berarti jurnal ini isinya apa? Hubungan pemadatan, Pak, Loh, ya coba itu. antara dan Nah, ya yang mana coba? Yang mana coba? Kamu bacalah. Di abstrak kan ada. Coba. Di mana nih yang menyatakan tujuannya jurnal ini yang mana? nah, Ini dari abstrak ini kan kelihatan loh. ini studi sistematis tujuannya, Pak, untuk menghubungkan antara pemadatan dan pemadatan di lapangan kan, Pak. Nggak usah, kamu nggak usah ngarang cerita. Kamu baca aja abstrak ini loh. Kan dari abstrak ini kan di dalam abstrak itu ada apa aja sih? Kan ada tujuan, ada introduction, ada metode, ada semuanya toh. Nah, dari abstrak ini coba kamu baca, kamu identifikasi tujuannya mana, ininya mana. Bisa nggak kamu mengidentifikasi ini?
Bisa enggak kamu mengidentifikasi Ini abstrak Pak, ini? Eh? tujuannya ini kan? Ini bukan tujuannya. Nilainya tujuannya apa? Kamu sebutkan. Membangun hubungan antara karakteristik pemadatan dari roller berat drum halus dengan kepadatan kering di lapangan dan kadar air tanah. Nah, kira-kira dengan punyamu sama enggak tujuannya? Arahnya tanah. Nanti jadi pos ini Pak, gapnya Pak. Loh, enggak, kamu nggak usah kamu pindah. Fokus ini aja lah. Fokus ini aja. Fokus abstrakmu mau loh. Jangan kamu pindah, kamu biar kamu tak lihat kamu bisa enggak memahami kan gitu loh. Coba. Ini tadi loh yang Nih, GPT tadi tuh. Nah, ini Pak. kan isinya abstrak tadi. Nah, wes Iya. jurnal ini apa? Berarti tujuannya apa dia? Membangun hubungan antara karakteristik pemadatan dari roller berat drum halus dengan kepadatan kering lapangan dan kadar air tanah. Nah, lah ya. Kira-kira sama enggak dengan tujuanmu? Kalau yang dari arahnya saya juga menentang anu Pak, jumlah lintasan. Loh, lah ya sama enggak? Maksudnya Hampir tujuannya. sama, hampir sama, hampir sama, hampir sama. Loh, ini apa ada ngomong cuma jumlah lintasan jurnal ini? Nggak ada. Loh, nah iya lah ngomong sama enggak? Nah, sekarang abstrak ini supaya kamu tahu, coba kasih prompt yang kemarin tak ajari. Kemarin promptnya apa? Promptnya apa kemarin? Jujurnya. Nah, yo, Lupa Pak. lo lah iya lah ngono kon kamu pengen selesai piye? Ya setiap yang saya ajarkan, semua yang sudah saya ajarkan, kabeh lupa. Yo nggak akan selesai toh. Di abstrak itu dilihat apa? Yang pertama, breakdown terkait tujuan. Setelah tujuan apa? Metode. Setelah metode apa? Hasil. Setelah hasil apa? Variabel terikat, variabel bebas, variabel kontrol. Kemudian apa? Manfaat teoritis, kemudian manfaat praktis. Jadi kasih prompt itu tuh nanti abstrak ini akan muncul membimbing kalian melihat bahwa di dalam abstrak ini mengandung variabel terikat, bebas, kontrol, apa metodenya seperti apa. Tapi jurnal tidak bereputasi ini. Maksudnya jurnal ini nggak ada apa-apanya sebetulnya. Jadi kamu nggak akan dapat apa-apa, tapi nggak apa-apa lah. Coba, masa lupa promptnya? Coba kasih prompt seperti yang kemarin. Eh, masukkan jurnal dulu aja Pak. Eh? Nggak Nah, usah. masukkan jurnalnya dulu. Orang usah, nggak Biar usah, nanti nggak usah. isi. Nggak usah. Betul. Dari abstrak itu sudah kelihatan. Nanti aja itu aja langsung. Itu udah cukup. Itu lanjutnya. Breakdown abstrak ini meliputi tujuan, metode, manfaat. Lah wong sing tak ajari lali apa gak dieling-eling ya kon iso piye? Alamat gak lulus kabeh sak kelas iki. Kelas 1 dan 3 iki. Ya, jadi TPP itu ilmu praktek ya. Kamu gak iso ngandalin sopo-sopo, dirimu sendiri. Setiap yang kamu tak ajarkan kamu lupa nggak kamu catat ya wes mbok. Nah, dibaca we. eh, tujuannya membangun hubungan antara karakteristik pemadatan dari roller berat drum dengan kepadatan kering lapangan dan kadar air tanah, serta mengembangkan bersama regresi untuk memprediksi jumlah lintasan roller guna mencapai kepadatan yang diinginkan. Tujuannya. Nah, ini. Gimana Pak? Lah terus kamu baca, paham enggak kamu ini? Metodenya dengan cara mengumpulkan data kepadatan dan kadar air di lapangan. Nggak usah kamu baca, Ini kamu dengan pahami aja. Kamu bisa paham enggak?
Kalau metodenya kan harus seharusnya dengan sinkron atau harus apa ini? Tapi dia kan dengan roller Kamu tahu enggak roller drumnya apa toh? hip Loh, drum, ya, vibro, roller smooth drum. loh lah iya toh. Terus kamu kok kaitannya dengan Senkun mau gimana? Ini kan memang enggak bahas Senkun dia. Enggak, ya, Ini loh, coba kamu baca kalimatnya ini paham toh? iya Pak, ya. Itu metode nih. Terus lanjut. Nah, kira-kira kan karo punyamu beda enggak? Dari hasil nanti ya ini sama dan area lapangan dan jumlah lintasan rollernya dari hasil rencananya. Loh, punyamu ada rollernya? Nanti itu Pak. Ada. Ya, berarti kan Iya, berbeda konsep. jumlah lintasan. Kan berarti kan berbeda konsep. Kemarin kan rencanamu membandingkan antara hasil dari Proktor dan Senkun. Kalau ini Ya, kan enggak. Ini kan membandingkan dari roller ke berat volume kering. lintasan. Roller Oke. dilihat dari jumlah lintasannya kan gitu. Ya, Coba bawahnya variabelnya lihat. Nah, ini jawaban chat GPT ini juga belum tentu apa salah juga ini. yang Oke. benar harusnya gimana Pak? Nah, kamu itu kemarin tak Yang benar? suruh pelajari pemadatan mau enggak tuh? Iya kemarin Pak. Nah, ayo, lihatmu seperti ini, kamu itu gak paham belas pemadatan. Gitu loh. Kalau kamu nggak paham belas, ya nggak jadi. Gitu loh. Jadi selama ini kamu itu nggak belajar. Hubungan, oh kalau kepadatan seperti apa, roller itu bagaimana, jumlah lintasan seperti apa. Nah, memang niatnya itu ya seperti apa dipelajari. Jurnal itu pun kamu juga nggak mempelajari. Kan gitu. Makanya yo nggak akan pernah selesai kamu itu. Kirakan ke saya salah lagi. Karena apa? Yo nggak belajar. Jadi kamu nggak akan bisa membuat metrik itu. Karena apa? Ya tidak belajar, tidak tahu. Dasar teori pemadatannya nggak tahu, dasar teori SPT-nya ya nggak tahu, dasar teori senkonnya nggak tahu, akhirnya ya salah. Muter-muter tok sampai kapanpun ya salah. Karena apa? Ya nggak paham. Nah gitu loh ya. Nah sekarang jangan gini. Ini tergantung kamu sendiri. Kamu mau belajar apa Ya, enggak? Ya. bisa Pak. Jurnal ini kalau kamu pelajari, kamu ikuti, ya bisa. Kamu nanti tinggal cerita ke saya, maksudnya gini. Ya. Lah kamu nggak belajar kayak gini, Iya. ya nggak jadi. Wes pasti. Ya. Gitu ya. Ya wes, oke. Ya Pak. Stop. Stop share ya. Oke, sekarang yang mau sukarela presentasi gini siapa? Bisa saya cek. Siapa? Lah nggak ada tak tunjuk nih. Iksan Haji ada?
Iksan Haji Nugraha. Iksan Haji. Ada. Sidik Al-Fajar. Ada, Pak. Oke. Jurnal yang kamu pelajari ada enggak? Ada, Pak. Coba kamu cari screen. Bentar, Pak. Penelitian terdahulunya apa maksudnya, Pak? Terserah pokoknya jurnal yang pernah kamu pelajari share screen. Oke. Yang sudah loh ya. Kalau emang kamu, Pak, saya belum mempelajari jurnal sama sekali. Ya nggak usah berarti. Sudah mempelajari belum? Pelajari tapi nggak semua Yang kamu pelajari yang dibaca mana? gitu, Pak. Yang mana yang dipelajari? Bentar, Pak. Share screen. Dan ini, Pak, yang pertama kemarin saya pelajari. Lah kok Tapi nggih mboten sedaya. skripsi. Sing ngongkon skripsi sopo to? Pemane skripsi Medan Area gak karo-karoan iki. Percuma. Nggih. Kan pesenku piye? Kalau melihat skripsi paling enggak ITS, ITB, UI. Lek ngene iki Oke. gak karo-karoan iki. Wes, sampah kabeh iki. Oke, Pak. Jadi skripsi itu ora mek ndelok skripsi tok. Jurnal sing penting. Jurnal nggak ada. Bentar, Pak. Saya cek, Pak. Loh, enggak yang sudah kamu pelajari ada enggak? Yang saya masukkan ke RVA itu, Pak. Tapi nggak nggih mboten sedaya. Wes aku terserah mau masuk nih apa enggak, yang penting satu jurnal aja yang sudah kamu pelajari tunjuk aku. Sudah. Niki, Pak. Apa nih iki? Kok berbeda karo mau? Sajane sing mbok cari apa sih? Kemarin variabel terikat bebasmu apa Yang sebetulnya? pripun? Pripun, Pak? Variabel bebasmu itu apa sih sajane? Pengenmu apa? Keterlambat keterlambatan, Pak. Kalau variabel bebasnya Maksudnya keterlambatan sama kamu sing anu apa pripun? punya datanya toh? Data proyek maksudnya yang mau dibuat studi kasus gitu, Pak. Oh, Ada. eh? Wonten. Loh, lah iya. Terus maksudnya data apa? Terus setelah itu yang kamu pengen cari apa? Pak. Ya. Dan ini sudah pelajari belum tuh? Belas. Nah, Oke. ini menandakan kamu Sedikit-sedikit, kalian Pak. mau. Ora belas, belas. Belas orang ngomong sedikit-sedikit alasan toh. Ya, Oke. aku terserah aja ya. Maksudnya gini loh ya. Lek kamu nggak melakukan salah semua, ya gak lulus. Lek ngono tok loh. Tapi apa gak Oke, iman Pak. ulang neng semester 8. Ya toh? Oke, Iman. Lah Oke, itu toh. Iman, Pak. Eman tapi kamu nggak mau belajar ya percuma ya, jadi percuma. Oke, stop. Waktu ini kurang 2 menit, gak apa sih, tak kasih Dinda P ada nggak? Ya nanti lah tiba-tiba mati ya wes ya selesai ngono wes. Bang juga siap kabeh. Dinda P ada? Nggak ada. Kuning. Ya.
Zainul ada? Zainul? Halo? Zainul? Iksan Haji? Halo? Ferdino? Ya, Pak. Ah, habis mati habis ini. Apa? Kamu sudah ketemu belum? Ketemu apanya, Pak? Ya ketemu anu nih kemarin kamu ini wes share satu jurnal sing bawa pelajari. Oh, bentar, di sini hanya saya di luar. Oh, ya sudah. Ya sudah wes. Jadi intinya yang saya sampaikan ini tolong kamu nanti pelajari. Ya ini Zoom-nya habis ini mati. Percuma saya tambah lagi wong kalian nggak siap. Jadi yang saya